Ibu Guru SMP Negeri 1 Banyuwangi, terima kasih sebelumnya yang sudah hadir pada siang hari ini dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian guru PJOK. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Sebelum mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Joni. Kepada Bapak Joni kami persilakan. Terima kasih Pemila selaku pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan atas waktunya sehingga hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di ruang meeting ini dalam acara rencana tindak lanjut atau RTL untuk program saya di Guru PJOK. Baru sekalian, sekali lagi santai saja karena saya akan menyampaikan penyimbasan pada destinasi ini kepada seluruh warga sekolah tentang kegiatan PJOK ya. Dan bisa dinikmati teh pucuknya. Jadi mohon maaf hanya sekedar teh pucuk ya, tetapi saya tahu bahwa dengan semua semangat dalam usaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi walaupun suguhannya teh pucuk, insya Allah tetap semangat. Begitu ya? Terima kasih. Saya akan memperkenalkan tentang model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran menggunakan SEM. SEM itu Sport Education Model. Ini adalah pendekatan pembelajaran mungkin yang pertama ya di PJOK, dan ini sekali lagi ini baru ya. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan kelas 9 sekitar 5 kelas, mungkin besok dilanjut yang 3 kelas. Nah, tetapi kami ingin melakukan diseminasi karena nanti rencana kami yaitu kemungkinan ya jika diizinkan Bapak Kepala Sekolah nanti ini bisa dimasukkan di dalam komunitas belajar sekolah dalam program yang Go berarti masuk ke profil pelajar Pancasila atau B5 nanti. Oke. Lanjut, apa itu Sport Education? Bagus sekali ya. Jadi Sport Education Model atau SEM ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat daripada murid. Murid dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan bahkan penonton. Ya. Juga lebih luas bisa menjadi penganalisis atau penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Melalui pendekatan pembelajaran SEM diharapkan mampu menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, ya, memberikan pilihan atau choice dan kepemilikan yaitu ownership ya murid. Dengan melibatkan dan memberikan kesempatan pada murid dalam perencanaan saat pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program akan mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. SEM merupakan bagian dari sebuah ikhtiar guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna dengan memberdayakan kolaborasi sebagai kunci utama. Setelah kami berdiskusi melalui komunitas belajar di sekolah dan mengidentifikasi seluruh aset yang ada, maka kami bersepakat nantinya mengadakan SEM turnamen sepak bola. Ini nanti rencana tindak lanjut kami. Jadi SEM itu nanti akan melibatkan beberapa guru, misal guru bahasa Indonesia dalam penugasan misalkan mengenai jurnalistik atau pelaporannya,
juga melibatkan guru TK misalkan, dengan apa tugasnya, yaitu melalui misalkan video dapat berupa YouTube ya. Tetapi esensinya yaitu bahwa pembelajaran ini itu memberikan kebebasan murid untuk memilih perannya masing-masing. Disitulah dia akan bertanggung jawab. Misalkan anak yang nggak kepingin main, dia jadi wasit. Misalkan anak yang nggak kepingin jadi wasit, jadi pemain. Ya, jadi lengkap. Disitulah nanti akan timbul ya rasa tanggung jawab, rasa disiplin, dan lain-lain sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan. Dalam SEM ini juga ada, nanti kita bisa kolaborasi dengan guru IPS misalkan. Apa? Misalkan dalam pengelolaan biaya atau bagaimana mendatangkan income misalkan ya. Bagaimana misalkan dari usaha penjualan tiket, bagaimana pendaftaran ya. Semua ini nanti akan diurusi oleh anak-anak. Jadi program SEM ini ya betul memang misalkan PJOK yang mengadakan sebagai motornya, tetapi akan bisa berkolaborasi dengan beberapa bidang studi yang lain. Terus apa tugas guru bidang studi? Mendampingi anak-anak dan memberikan fungsinya itu, yaitu perannya. Misalkan contoh wasit, ini tugasnya siapa? Guru olahraga, memberikan pengetahuan tentang kewasitan. Bagaimana bisnis, memberikan guru IPS bisa melakukan pembelajaran tentang bisnis untuk anak-anak. Misalkan guru bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat pelaporan setelah kegiatan. Jadi intinya kita nanti akan melakukan kolaborasi ya. Kalau di sekolah nanti kita akan menggerakkan kombel komunitas belajar yang nanti di situ sudah ada SK nanti ya. Ini di dalam rangka menciptakan itu nanti ya. Jadi ada mungkin Pak Sugeng sama Bu Masmin nanti itu ya. Jadi yang melakukan itu ya. Tapi kami semua guru ya berusaha untuk melakukan atau memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan tidak hanya sendiri kalau bisa. Makanya kita melakukan SEM ini akan menggandeng beberapa guru untuk melaksanakan SEM. Inilah yang melatar belakangi saya kenapa saya melakukan SEM tersebut. Slide berikutnya. Ketiga, tujuan program memberikan edukasi dan penerapan konsep belajar aktif dengan melibatkan murid secara langsung tentang penyelenggaraan suatu event pertandingan sesuai konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi sekali lagi memberikan kesempatan kepada murid ya seolah-olah ya apa yang dilakukan itu seperti kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Misalkan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ya seperti itu, persis dengan struktur yang asli. Jadi anak-anak melakukan itu, belajar itu, ya harapannya nanti ya selain bisa dapat melaksanakan tanggung jawabnya ya sesuai peran dan fungsinya, di kemudian hari ini bisa dipraktekkan untuk melakukan suatu event. Kalau di tingkat RT mungkin lomba RT ya. Kalau misalkan di SMA ya mungkin bisa menjadi pengurus OSIS, bisa melakukan itu. Selama ini apakah di sini pernah dilakukan pertandingan persahabatan atau antar kelas? Pernah, tetapi tidak semua anak berkesempatan, hanya pengurus OSIS biasanya. Kalau di kelas meeting itu kan pengurus OSIS ya biasanya ya, pertandingan antar kelas ya. Sekarang bukan OSIS tapi anak-anak yang melakukan, bergiliran nanti. Siapa yang bertugas ya anak-anak sendiri ya, tanpa dalam arti tidak dicampur oleh guru dalam kepanitiaan, tapi guru sebagai pendampingnya. Yang kedua, sebagai wadah pengembangan karakter yang kuat, etika yang baik, dan mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kerja keras, disiplin, dan rasa menghargai. Nah, di sini ada nilai-nilai yang dicapai. Apa itu? Misalkan ketekunan, kerja keras, disiplin. Karena tanpa kolaborasi yang baik, ya satu kelas misalkan. Nah, ini saya dalam rangka uji coba sudah saya laksanakan. Itu ya mesti ada ya kan, ada yang anak yang nakal misalkan ya. Nah, tapi setelah 5 kelas sudah melakukan itu, ya secara keseluruhan berjalan dengan baik. Sudah saya videokan dan anak-anak sudah membuat video. Nah, sekali lagi acara ini adalah sebagai tindak lanjut apa yang sudah saya lakukan. Nanti harapan saya bisa berkembang kepada program P5 sehingga nanti ini bisa diterapkan di P5.
Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran aktif dengan melibatkan siswa secara langsung. Nah, tadi mengenai voice, ya kan, choice dan ownership. Ya, disinilah. Jadi mereka yang mendesain, mereka diajak bagaimana ide-idemu. Mereka diberikan pilihan apa yang enaknya misalkan dipertandingkan. Ya, dalam kepemilikan dia bertanggung jawab. Ya, setelah melalui misalkan kolaborasi, melalui diskusi, diputuskan, itulah yang dilaksanakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Ya, itulah yang kami inginkan. Ya, dengan begitu nanti murid akan memperoleh pengalaman, memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Tidak hanya sekedar tugas dari guru saya lakukan ini, enggak, tapi dia yang merancang. Nah, disinilah yang namanya pembelajaran aktif. Ya, jadi melibatkan siswa secara langsung. Jadi bukan gurunya lagi, ya. Kalau saya belajar sama Johan seprit gitu lah, ya. Sekarang nggak begitu, ya. Jadi nanti Pak Johan, rekan saya untuk yang guru olahraga ini yang di lapangan bisa menerapkan Pak Sweli, jadi guru senior yang di sini. Nanti Pak ini juga bisa melaksanakan ini, ya. Jadi kita berkolaborasi, Pak. Dan jangan sendiri Pak, kalau bisa nanti juga melibatkan komunitas belajar. Yang keempat, mengembangkan murid menjadi seorang pelaku olahraga yang kompetitif dengan belajar lebih memahami taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Tadi kita kembali bahwa anak-anak dituntut untuk bisa mengembangkan peran masing-masing, bisa memperdalam apa itu taktik, apa itu strategi, sehingga menjadikan mereka seorang pelaku olahraga yang kompetitif. Ya, jadi segala peran tadi itu nanti bagaimana cara mengimplementasikan di kehidupan nyata. Membangun kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Sekali lagi, saya kesini kalau jenengan tidak bersedia, tidak bisa diseminasi. Ya, itu saya ucapkan terima kasih. Ya, Allah yang membalas. Gitu ya. Jadi jangan kata tehnya sudah enak, gitu kan ya. Jadi terus saja santai, tetapi semata-mata pengorbanan dengan waktunya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Jadi anak-anak nanti melakukan suatu pembelajaran ya, dimana bagaimana ya cara mengatasi, misalkan kalau ada masalah yang terjadi, misalkan bagaimana kesiapan dalam melakukan pertandingan, apa yang harus disiapkan. Jika ada masalah apa yang harus dilakukan, itu nanti anak akan tahu langsung waktu mengadakan pertandingan. Maka di situ perlu guru yang mendampingi. Sekali lagi, guru tidak lepas tangan, tetapi juga selalu mendampingi. Lanjut, set keempat ini ya. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya, 1. Pemahaman tentang aturan pertandingan dan pengembangan taktik dan strategi sepak bola mini. Ini kan karena kita akan melakukan sepak bola mini, maka saya ambil sepak bola mini sesuai dengan aset sekolah ya yang ada di sekolah ini. Yang kedua, pengembangan peran dan tanggung jawab sesuai pilihannya. 3. Melatih kemampuan individu. 4. Menumbuhkan kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Langkah-langkahnya biasanya pertama itu persiapan dulu. Setelah persiapan, tindak lanjutnya yaitu melakukan technical meeting. Ya, technical meeting ini bagaimana untuk berdiskusi, melakukan kesepakatan, aturan, cara main. Nah itu. Yang kedua, latihan dalam mengelola waktu. Ya, anak-anak ini berharap bisa mengelola waktu. Misalkan waktu hanya 2 minggu. Bagaimana cara menyusun acaranya? Bagaimana anak-anak ini bisa menyiapkan proses dari awal penyisian sampai misalkan ke puncak atau pertandingan finalnya. Siapa nanti yang akan mensupport misalkan seperti itu. 3. Menganalisis pertandingan sepak bola mini. Ya, analisis apakah memang di sini tuh anak-anak ingin bersepak bola atau tidak. Maka latar belakangnya bahwa kita kenapa memilih sepak bola ini berdasarkan 1, anak-anak memang banyak minat sepak bola. Yang kedua, kita punya aset lapangan. Itu yang mendasari kenapa kita memilih itu. Apakah bisa berganti? Bisa. Jadi nanti sesuai dengan diskusi anak-anak. Jadi murid betul-betul dilibatkan. Ini pun sudah kami libatkan anak-anak kemarin-kemarin bagaimana atau apa yang akan ditandingkan itu ternyata memilih sepak bola ini.
Penyelenggaraan pertandingan sepak bola ini dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kerjasama tim. Sekali lagi, SEM ini tujuannya bukan hanya kemenangan, tetapi itu ada kerjasama, ada kolaborasi, menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai yang diharapkan. Jadi jangan sampai misalkan dengan adanya SEM terus tawuran, nah ini yang diharapkan. Ini sudah tidak berhasil apa yang kita capai nanti atau tujuan pembelajarannya. Yang kelima, pemilihan peran dan menjalankan tugas sesuai pilihannya dalam pertandingan. Di sini langkah-langkahnya apa? Tadi membriefing atau memberikan pembelajaran tentang masing-masing peran. Itu tadi, maka ada kolaborasi atau ada pelibatan kombilnya ya sesuai dengan apa bidangnya, bahasa Indonesia, IPS misalkan. Ya, terus olahraga dan UKS misalkan. Nah, kemarin kita pertandingan pengalaman UKS itu penting, sangat penting karena waktu pertandingan ada yang jatuh luka, misalkan tidak ada betadin kemarin itu, juga tidak disiapkan, maka saya menggantikan APMR kemarin itu. Ini ada betadin selanjutnya. Yang pertama tidak ada, adanya bensin ya waktu jatuh, jadi awasi bensin gitu aja ya, untuk nggak muruk gitu ya itu. Peran, nah, selanjutnya ketua penyelenggara. Nah, ini peran-peran misalkan yang kita tambahkan, misalkan dalam suatu pertandingan ada ketua penyelenggara, ada pengawas pertandingan, ada wasit, manajer, medis, komentator, pelatih, pemain, supporter, jurnalis, marketing, misalkan keamanan dan lain-lain. Misalkan belum tertulis di sini, nanti bisa ditambahin. Lini masa, nah ini perlu dijadwalkan. Misalkan persiapan 3 sampai 6 Januari tahun 2024 besok, karena kan ini tahun ini kan habis ini sudah ujian yang mungkin dirasakan, maka rencana tidak lanjut akan kami laksanakan di tahun 2024 atau bulan depan ya. Sebenarnya tahu tapi hanya 1 bulan ya. Terus kapan pertandingan dilaksanakan? Tanggal 8 sampai 20 Januari 2024. Nah ini nanti perlu manajemen ya, guru olahraga Pak Juan juga nanti akan bisa membantu itu untuk melakukan penjadwalan. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam proses belajar. Ya, ini alangkah baiknya nanti kalau kita ini masuk ke kurikuler. Ya, berarti masuk ke P5 misalkan. Ya. Sasaran program ini adalah seluruh anggota kelas 9 SMP Negeri 1 Banyuwangi. Kenapa anggota 9 ya? Karena sebentar tadi saya ngajar kelas 9 dan nanti pertimbangan kami kalau kelas 7 sampai kelas 9 kan jelas kalah. Maka kami hanya mengambil sama tingkat, misalkan kelas 9 kelas 9 saja, jadi kelas 9A sampai kelas 9. Nah, rencana program ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 20 sudah dijelaskan, sedangkan persiapannya tanggal 3 sampai 6 Januari 2024. Sebagai penanggung jawab program ini adalah kepala sekolah. Tentunya sekali lagi, apapun program kita laksanakan, siapa penanggung jawabnya? Kepala sekolah. Ya, karena kalau ada apa-apa kan kepala sekolah. Ya, guru ini kan melaksanakan, tetapi ada manajernya di sekolah. Ya, siapa kepala sekolah? Jadi nanti ya harus izin kepala sekolah. Kepala sekolah masih ada urusan tadi, jadi belum bisa di. Dan guru juga sebagai koordinatornya. KBS ini tadi komunitas belajar sekolah yang terlibat di dalamnya adalah seluruh wali kelas. Nah ini momen yang di KBS ya ini ya, makanya saya mengundang jenengan, ada yang wali kelas, ada yang guru penggerak, ada yang guru bahasa Indonesia, guru dan lain-lain, ada yang BK, ada yang TK ya. Nah, ini fungsinya nanti di sini, yaitu KBS yang terlibat di antaranya adalah seluruh wali kelas 9, guru TK, guru bahasa Indonesia dan guru IPS. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau penyelenggaraan pertandingan itu tidak hanya guru PJOK, tetapi guru yang lain sangat bisa terlibat juga di dalam event ini. Lanjut. Karena kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini kalau kita dulu belajar aset, ini waktu saya di guru penggerak, maka tetap kita gunakan sebagai landasannya kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan. Satu misalkan aset manusia, kepala sekolah yang punya perhatian besar ya, terhadap murid dan sangat mendukung terhadap pembelajaran yang berpihak pada murid. Kepala sekolah kita kan sangat mendukung ya. Ya, jadi insya Allah ini bisa dijalankan. Ya. Terus mempunyai 2 rekan guru PJOK yang mempunyai kompetensi dan integritas yang solid dalam MDMPS PJOK. Saya tidak sendiri, tapi ada 2 rekan yaitu Pak Sueli dan Pak Johan yang harus terlibat. Ya, sekali lagi kami ini selalu ketemu di lapangan ya saling sapanya di lapangan.
Kalau Pak Johan agak pagi, saya dengan Pak ini belakangan. Ya kenapa? Ya karena biar nggak rebutan lapangan, bukan karena apa. Dengan sendiri Pak Johan kan lebih leluasa, gitu Pak Johan ya. Kan kalau bertiga itu lapangan jadi sempit, bener ya. Ya tapi tidak apa-apa. Ya suatu ketika juga harus bersatu dalam arti dipakai bersama-sama walaupun tentu betan ya, gitu kan. Tapi sesekali Pak Johan ya, gitu ya. Oke. Sekarang memiliki banyak murid yang berbakat di bidang olahraga dan orang tua yang mendukung dalam mengembangkannya. Nah ini anak-anak kita kan kalau dikasih bola ya kan langsung ditodang gitu kan ya. Makanya kalau di sini sampai dilarang. Nah itu kan menunjukkan bahwa anak-anak kita itu senang sepak bola. Maka dari pengamatan itu sudah bisa. Oh satu jadinya banyak sepak bola ya. Menang nggak menang itu masalah nanti. Yang penting kita fasilitasi anak-anak. Memiliki komite yang sangat peduli dengan program sekolah. Ya betul. Saya sudah kenal dengan komite lama sekitar 4 tahun. Memang komite kita itu sangat mendukung ya. Yang sering kita undang itu jangan atas sendiri ya. Ada Pak Imam, Bu Eka, ya itu mendukung sekali kalau ada program memang yang positif. Aset fisik, sekolah memiliki fasilitas olahraga yang lengkap serta adanya lapangan sepak bola. Nah ini penting. Kenapa juga tadi dipilih sepak bola mini ya? Karena kita punya lapangan. Ya sementara lapangan dipakai guru olahraga, dipakai drum band ya. Monggo yang lain juga memakai sana ya. Oh pernah Bu Maswin itu guru IPA memakai peluncuran roket ya kan ya. Ya. Monggo di sana, itu milik kita bersama, dalam arti milik sekolah, mari kita manfaatkan. Sangat terbuka, tidak ada guru olahraga menguasai, tidak ada ya. Justru saya menghimbau supaya di sana banyak kegiatan, masyarakat tahu SMP 1 itu bahwa sering mengadakan kegiatan dan rame, dan anak-anak seneng di sekolah gitu. Dan sekarang ini gak pulang-pulang ya, latihan sampai malam sementara ini ya. Olahraga juga gitu, pagi, sore ya kan, di sana. Aset finansial, SMP 1 Banyuwangi punya sumber dana pendukung yaitu BOS, ada BOS kinerja. Silakan BOS kinerja saat ini dimanfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Syaratnya proposal. Nah, proposal dulu ke Pak Sodik apa yang akan dilakukan. Kalau di ACC ya nanti di ACC gitu. Ada PSM dan koperasi sekolah sehingga dapat dioptimalkan manfaatnya dalam pengembangan program juga di sekolah. Dari sumber-sumber ini sudah kita ketahui bahwa insya Allah program yang kita laksanakan bisa terlaksana. Ini kan sudah terbukti ya. Jadi walaupun bagaimana kita punya positif, karena apa? Memang kegiatan sudah berjalan dengan baik. Ada pertandingan basket, misalkan ada lomba ini, lomba itu, olahraga, olimpiade, IPA, matematika, semua berjalan kan. Bahasa Indonesia juga. Ya. Memang tidak bisa satu menonjol ya. Kan kita kan banyak guru. Ya banyak juga keinginan, juga banyak potensi anak yang harus diwadahi atau difasilitasi. Lanjut, rencana evaluasi 1 atau A, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Ya nanti kita evaluasi apakah tujuan pembelajaran dalam set yang ditetapkan telah tercapai misalkan. 2, mengumpulkan umpan balik dari murid, perspektif murid-murid tentang kelebihan, kekurangan dan perbaikan yang didapat dilakukan dalam pembelajaran videokan dengan spot edukasi model. Berarti ini adalah pembelajaran pertama, pendekatan pembelajaran pertama, maka nanti harus kita evaluasi bersama. Yang C, refleksi guru, melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan spot edukasi model dalam pembelajaran videokan. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim selama pembelajaran spot education model. Nanti kita punya kewajiban bagaimana anak pemain itu bisa enggak atau kelemahannya yang mana. Ya, kita harus memberikan solusi, ya, mendampingi, menyemangati, tidak mengatakan. Kalau ada kekurangan, kita kasih support, kita kasih kontribusi, kita ya istilahnya kita beri masukan-masukan supaya apa yang dilakukan nanti bisa berjalan lancar jika kemudian nanti dilakukan lagi. Tadi yang E ya. Dan sekarang yang E yaitu evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau apakah penerapan konsep fair play dan sifat seperti terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan sport edukasi model. Jadi kalau saya dilaksanakan terus ada sesuatu masalah misalkan sampai tawuran, nah itu sudah harus dievaluasi karena tujuannya bukan begitu. Maka kita harus konsep fair play ini apa sudah bisa dijalankan. Ini tujuannya. Sekali lagi guru mendampingi terus supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Yang F, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu dalam pembelajaran PJOK dengan standarisasi model apakah sudah ini atau belum. Nah ini nanti bisa dilaksanakan dengan melibatkan tombel di sekolah. G, pengembangan perbaikan dan perubahan, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai tindak lanjut untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam musim-musim selanjutnya. Kemungkinan tantangan, nah ini sudah terakhir ya. Kemungkinan tantangannya apa? Satu, pengelolaan waktu. Biasanya ini ketersediaan waktu yang terbatas. Sekali lagi pelaksanaan itu ya biasanya perlu waktu yang panjang. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah waktu yang sudah dijadwalkan itu bisa pas, ya bisa digunakan dengan pas dan tidak lebih karena sudah terjadwal. Terus yang kedua, faktor cuaca. Nah ini kegiatan yang dilaksanakan saat musim hujan, ya, nanti pasti ada kendala. Bagaimana caranya? Hindari pelaksanaan itu siang atau sore. Kita nanti kalau bisa ya agak ya siang atau pagi lah. Ya, jadi kita bisa masakan mungkin di hari Minggu atau bagaimana itu nanti terserah dari forum diskusi atau kesepakatan kita. Dukungan teman jawab yang kurang maksimal. Nah ini nanti seandainya ada yang begini ini bagaimana? Nah itu deh. Ya jadi teman nggak mendukung. Ya ini ada ya mesti ada ya kan. Nah, tapi kan bagaimana kita berkolaborasi ya kita dekati minta bantuan ya. Insya Allah kalau orang didatangi Pak saya mohon bantuannya Insya Allah mau ya itu. 4. Manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Nah ini yang perlu kita sikapi sebagai guru, maka kita harus apa ya memberikan apa istilah kompetensi pada anak-anak baik wasit atau misalkan MC ya misalkan Bu Mila sebagai guru bahasa Indonesia ya Bu Mila memberikan edukasi tentang bagaimana cara menjadi atlet yang baik kan gitu ya. Jadi sekali lagi ini betul-betul melibatkan kemampuan nanti. Terus kurangnya kompetensi sifat dalam berwasitan. Ini tugas guru olahraga tentunya ini. Wasit, ya, Pak Johan misalkan nggak bisa berkompeten di sepak bola, bisa memberikan bagaimana sih berwasit ini gitu. Ya, jadi seperti itu. Solusi pengelolaan penjadwalan ulang yang lebih efektif. Ya, kita perlu menjalankan misalkan ya ada yang di atas itu, maka solusinya yang di bawah. Ya, ini penawaran solusi. Pelaksanaan pertandingan dipadatkan di waktu pagi, misalkan membangun komunikasi yang efektif, melakukan komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan permasalahan secara dini. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi murid tentang perwasitan. Ini adalah solusi jika ada permasalahan yang di atas. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ya, jadi itu tadi adalah materi pengibasan atau diseminasi tentang RTL ya, rencana tidak lanjut SEM ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi kegiatan di B5 ya. Harapan kita Ombel nanti bisa diisi bisa diisi kegiatan pembelajaran SEM ya, karena SEM tidak hanya PJOK nanti yang terlibat, ada beberapa guru tadi yang sudah saya sebutkan. Dan Bapak sekalian, saya mengucap terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam mendesain pembelajaran ini, pembelajaran yang berpihak pada anak ini akan menghasilkan pengalaman yang bermakna bagi anak-anak sekalian. Lagi kita guru, kita punya tugas itu, ya. Mudah-mudahan dengan rasa tulus dan ikhlas apa yang kita berbuat nanti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mohon masukan Ibu semua, masukan yang kira-kira dari kelemahan ini apa solusinya gitu ya. Jadi buat 1-2 orang sebagai tindak reflektif untuk itu ya. Pak Rizal, masukannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Pak Joni. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, ternyata saya punya gambaran. Kira-kira kalau model pembelajaran seperti ini diterapkan di IPA harus seperti apa gitu.
saya sedikit ada gambaran, oh bisa ini kalau diterapkan di materi ini gitu ya. Namun ada sedikit pertanyaan karena saya sendiri baru tahu model SEM ini ya Pak Joni ya. Jadi saya berpikir bahwasanya nanti ketika kita ingin mengetahui seberapa jauh pembelajaran kita ini bermakna kepada anak, kita bisa pakai evaluasi dalam bentuk apa, terutama untuk model pembelajaran ini Pak Joni. Terima kasih. Tepuk tangan dulu pada Bu Masmin. Terima kasih ya. Jadi atas pertanyaan atau juga menjadi masukan untuk kami ya guru PJOK. Ya, jadi memang pelaksanaan SEM ini kan nanti perlu dievaluasi karena ini baru pertama Bu Masmin ya. Jadi apa yang bisa untuk menjadi bahan evaluasi untuk kita ya, SEM ini bisa efektif atau tidak gitu ya Bu Masmin kira-kira ya. Ya, kita dulu pernah belajar, saya dan beliau itu tentang refleksi Bu ya. Ya, jadi itu bisa kita pakai. Jadi anak-anak nanti kita berikan misalkan 4F misalnya ya. Perasaan dia, ya kan? Pertama fakta yang dipelajari dia, perasaannya dia, begitu kan itu yang 4F itu. Saya nggak lupa itu sudah 4F itu. Dan nanti di akan datang itu bagaimana? Ini kita bisa tanyakan kepada anak-anak. Jadi setidaknya kita melibatkan anak-anak. Ya sekali lagi karena ini yang kita berikan edukasi anak-anak, maka nanti ya kita harus tanya sama anak-anak. Kira-kira seneng gak? Sementara ini saya tanya sama anak-anak itu yang punya saya Bu Masud ya. Bagaimana kamu merasakan saya? Senang Pak, bisa memilih peran karena saya nggak suka main, maka saya suka jadi sponsor katanya. Ada yang suka jadi supporter ya itu. Jadi keberhasilan itu tidak hanya nilai, tetapi proses pembelajaran tadi. Ya. Kalau saya melakukan pengukuran itu dengan misalkan penerapan asesmen pembelajaran, itu yang saya nilai bukan lagi keterampilan secara teknik geraknya, ya. Misalkan saya kemarin melakukan ini Bu Mas ya, saya melakukan anak-anak ya, melakukan lomba estafet misalkan. Jadi bukan anak itu pernah tidak itu, tetapi bagaimana dia menyiapkan prosesnya itu dari penyelenggaraan kepanitiaannya sampai ke puncak pertandingan dan terakhir dia pembagian misalkan juara misalkan ya. Dan ini bagaimana cara mengukur? Kita mengukur pertama yang jelas dia juga bisa mengukur dengan menilai secara langsung dengan pengamatan ya, untuk itu guru. Sehingga untuk murid ya, kita melakukan refleksi untuk murid. Jadi apa yang didapat, pelajaran apa perasaannya misalkan ya, dan lain-lain tadi, endingnya ke depan bagaimana. Nah, itu akan muncul perasaan anak-anak. Dan saya bandingkan dengan pembelajaran saya yang biasa, yang saya hanya pelajaran yang tidak saya modif ini, memang beda. Terus saya coba saya kasih videonya, ternyata bagus-bagus videonya itu dan semua di situ nggak ada yang kelihatan sedih. Ya, kalau olahraga sedih maka ya sudah tidak berhasil ini berarti kan ya anak terpaksa. Tapi dengan SEM itu anak bahagia semua. Di endingnya juga dia berbagi hadiah yang berupa jajan-jajan tadi. Jadi nanti kalau Bu Masih menerapkan itu nanti bagaimana cara mengukurnya? Pertama mungkin Bu Masih dulu melakukan observasi ya dengan pengamatan sendiri. Yang kedua dari refleksi anak-anak Bu Masih itu. Sekali lagi ini karena pertama ya, makanya kita melakukan pengimbasan ini. Seandainya nanti Bapak Ibu pakai bisa SEM-nya bukan di olahraga tapi yang di pelajaran lain. Misalkan kalau IPA bagaimana cara membuat tempe misalkan bisa. Sangat bisa nanti diperlombakan ya kan misalnya seperti itu cara membuat tape ya seperti itu. Kemarin saya mengambil tempe Bu Bayu cuman pembuatan tempe mau menggandeng guru IPA cuman ibuannya sana supaya kayak pengenalan kita pakai yang olahraga dulu kan. Teman-teman saya kemarin sudah ada juga yang menggandeng sama guru IPA ya. Jadi waktu di Jawa Timur kemarin di Bukit Jawa Timur ya. Demikian ya Bu Masuk ya. Terima kasih Bu Masmin, semoga nanti kita bersama bisa mendesain pembelajaran, sekali lagi pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang efektif gitu. Demikian, terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada pembicara. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mbak Sul ada pantun? Mungkin Bu Mila ada pantun penutupnya? Gak ada yang bisa pantun. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.